Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas ada 3 potensi dasar yang sering kita lalaikan sehingga mengakibatkan kita itu menjadi umpan neraka jahanam. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat yang ke-7 ayat yang ke-179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Awal ayat ini diawali dengan 2 huruf tahqiq, ya. Walaqad, lam artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Walaqad zara'na li jahannama, sungguh kami persiapkan untuk isi neraka jahanam itu, firman Allah, katsiran minal jinni wal ins, sebahagian besar dari jin dan manusia. Mengapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, aku berikan dia hati tapi tidak digunakan sesuai dengan kemauanku. Ya, maksudnya apa di sini? Sebenarnya tidak ada orang tidak menggunakan hatinya. Tetapi yang dimaksud oleh Allah di sini adalah tidak menggunakan hatinya itu untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang ingat hati ini adalah salah satu potensi dasar manusia yang sangat potensial kita gunakan untuk taqarrub ilallah. Nah, kalau kita mau taqarrub ilallah, bisa kita menggunakan hati ini secara maksimal. Ya, kita ingat kepada Allah ya dengan hati. Hati ini bisa secara physically, ya katakan begitu. Kita ingat juga kepada Allah ya di dalam diri kita. Ya toh? Selalu mengingat Allah kapanpun dimanapun kita berada. Hatta kita di tengah-tengah panorama yang indah. Ya, kita melihat keindahan gunung. Kita melihat bagaimana air laut itu, ombak itu terus bergelombang terus. Nah, ini mengingatkan kita betapa besar ya kekuasaan Allah yang memiliki diri kita, ya, yang menciptakan diri kita, ya, yang menguasai seluruh hidup kita. Ya. Ini kita gunakan untuk selalu ingat kepada Allah. Ya, kalau orang yakin atas kebesaran Allah, maka apapun yang dilihat, yang teringat dalam hatinya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ya, menggunakan hati ya untuk ikhlas, ya, khusyuk di dalam menjalankan ibadah. Baik itu ibadah khusus seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, demikian juga ibadah secara umum seperti bekerja, ya, belajar, mengajar. Ini kita gunakan hati, ya, hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, insya Allah, ya, kita akan mengekspresikan satu sikap perilaku yang bersih pula. Nah, oleh karena itu ditekankan di sini supaya jangan kita lalaikan fungsi hati, ya, untuk selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, baik dalam keadaan ya kita sendiri maupun dalam keadaan kita berada di tengah-tengah orang banyak, ataupun kita berada di tengah-tengah pekerjaan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Lalu yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Aku berikan
mereka itu mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Nah, sudah barang tentu ini tidak bisa kita hanya pahami secara tekstual. Melihat di sini bisa melihat dengan mata kepala, mata jasad kita ini, bisa juga dengan mata hati. Dengan keimanan kita ya sebagai ya parameter untuk melihat sesuatu itu baik atau buruk adalah syariat Islam. Nah, kalau kita bicara tentang melihat, dari mana kita harus melihat? Nah, ibda' binafsik, melihat dari diri kamu sendiri. Apanya yang kita lihat? Apakah perilaku kita selama ini sudah menunjukkan kita selalu taat, dekat kepada Allah atau tidak? Atau sebaliknya, jauh dari Allah? Apakah ya umpamanya kita melihat ya pekerjaan kita selama ini sudah sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Kita melihat juga apakah hati kita. Nah, tadi kita bicara tentang hati. Itu juga harus dievaluasi. Ya. Apakah ya mata keimanan kita ini sudah melihat ya seberapa jauh kebersihan hati kita? Seberapa jauh kebersihan pikiran kita? Bisa juga pikiran kita menjadi maksiat kalau tidak kita lihat. Kita lihat berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai Islam. Seperti yang sering saya katakan, berpikir bebas tanpa ikatan nilai-nilai agama, ini juga haram hukumnya. Berarti pikiran kita menjadi kotor. Gitu. Hati juga harus dilihat. Gitu. Ya. Apakah hati kita, tadi kita bicara tentang hati, apakah hati kita selama ini fungsional? Ya, untuk selalu berbaik sangka kepada Allah atau sebaliknya, tidak berbaik sangka kepada Allah, ya, atau berburuk sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia atau berburuk sangka kepada manusia. Karena ini semuanya kekotoran hati juga harus kita lihat. Gerak hati itu juga harus dilihat. Dilihat oleh apa? Oleh mata keimanan kita. Nah, bisa juga kita yang memfungsikan ya mata itu untuk melihat. Melihat apa? Perilaku kehidupan di luar diri kita. Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Apanya yang kita lihat? Perilaku ini sudah sesuai enggak dengan ajaran Islam? Ya, perilaku kita di masyarakat ini sudah sesuai enggak dengan ajaran Islam? Apakah kita masih terperangkap dengan budaya-budaya yang jauh dari nilai Islam? Nah, ini harus kita lihat sehingga kita mengadakan perubahan. Ya, kalau kita tidak melihat mana yang hak, mana yang batil, ya, tidak punya alat untuk melihat hak yang batil, ya, apa dasarnya untuk melihat itu? Ya, Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jadi seperti itu. Ini harus kita fungsikan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah telinga. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Aku berikan ya dia telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Maksudnya apa? Mendengar hal-hal yang baik. Yang kotor, yang berbau fitnah boleh masuk di telinga kanan kita tapi keluar lewat telinga kiri kita. Tetapi ya ungkapan-ungkapan yang baik, berita-berita yang baik masuk telinga kanan terus masuk langsung ke hati, menjadi modal kebaikan bagi kita. Tapi bisa juga melihat dalam makna yang tekstual, gitu. Nah, mendengar dalam makna tekstual. Ya, banyak orang kadang-kadang ya mendengarkan, mengupingi kesalahan-kesalahan orang untuk menyebarkan fitnah. Nah, ini juga harus kita hindari. Betapa banyak sekarang di dunia modern ini orang menggunakan telinganya, kemampuannya untuk menyadap, umpamanya kan, pembicaraan orang, ya hanya dengan tujuan untuk menjatuhkan orang, apalagi dalam konteks ya budaya, politik dan lain-lain. Nah, ini harus kita hindari. Mari kita gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ya, mendengar lantunan suara-suara orang mengaji ya secara mudah, umpamanya bagi kita masyarakat awam, jangan sampai mendengar mengaji itu yang menjadi asing di telinga kita, tapi mendengar suara hiburan itu lebih akrab dengan telinga kita.
Ya, kita gunakan secara maksimal untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, baik yang bersumber dari Quran maupun sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin sadar atas betapa pentingnya memahami, mendengarkan, memahami perintah-perintah Allah untuk mengisi kehidupan kita. Nah, ini 3 faktor potensi dasar ini kalau dilalaikan fungsinya, tidak digunakan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka akan dinilai oleh Allah sebagai apa? Sebagai binatang ternak. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak, dan disiapkan neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Jadi itu 3 potensi dasar. Kalau dilalaikan fungsinya, tidak digunakan sesuai dengan kemauan Allah, baik hati, penglihatan, dan pendengaran, maka disiapkan bagi mereka itu neraka jahanam. Nah, oleh karena itu, dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk mengefektifkan mendaya gunakan secara maksimal sesuai dengan kemauan Allah, hati, mata, dan telinga yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.